Bab 2 Lamaran Faris. Pagi hari seperti biasanya. Mereka semua sarapan bersama. Namun, kehangatan yang biasa mereka rasakan kini tak terjadi di pagi hari ini. Nia tak ikut sarapan sedangkan Dita memilih untuk pergi lebih dulu bekerja. Ia hanya pamit melalui Bibi sedangkan Seno dan juga Intan kini duduk di meja makan sambil menatap makanan mereka. Mereka hanya mengaduk-aduknya makanannya. Tak ada niat sedikit pun untuk memakannya. Nafsu makan mereka tiba-tiba menghilang seiring menghilangnya kehangatan di pagi hari keluarga bahagia mereka. Seno menghela nafas. Aku minta maaf. Semua ini terjadi karena ketidaksanggupanku menjalankan perusahaan dengan baik. Lirihnya menyandarkan bahunya di sandaran kursi meja makan. Ayah, apa yang kamu katakan? Ayah adalah pria yang baik, pria yang bertanggung jawab. Aku yakin selama ini ayah pasti sudah mengusahakan yang terbaik untuk keluarga kita. Ucap Intan menggenggam tangan suaminya yang ada di meja makan. Mendengar itu, Seno hanya mengangguk. Setidaknya, ucapan Intan sedikit bisa mengurangi rasa bersalahnya dengan apa yang terjadi pada Nia. Ia seperti mengorbankan putri dari istrinya itu untuk dijadikan syarat agar mereka masih bisa memiliki perusahaan yang sedang mereka kelola saat ini dan sedang mendapat masalah. Di mana perusahaan itu adalah sumber kehidupan mereka. Jika kehilangan perusahaan itu Seno tak yakin apakah dia bisa memberi nafkah kepada mereka semua dengan mencari pekerjaan lain. Mereka sebenarnya sudah memiliki banyak tabungan. Nia dan juga Dita sudah bekerja. Namun, tetap saja perusahaan itu sudah menjadi hidup dari Seno. Ia merintisnya sejak dari nol dan sekarang sudah sukses. Tetapi karena kesalahan yang dibuat oleh bawahannya membuat ia terancam kehilangan perusahaan tersebut dan mau tak mau harus meminta bantuan kepada Pak Septian. Keduanya kembali terdiam dan hanya menatap makanan yang ada di depan mereka. Lama mereka terdiam kemudian Pak Seno kembali menggenggam tangan istrinya. Begini saja, ayah akan mengembalikan uang Pak Septian dan mencari pinjaman lain. Ayah tak mau mengorbankan kebahagiaan Nia. Tak apalah toh perusahaan itu juga sudah memberi banyak. Ayah tak masalah jika sampai kehilangannya daripada ayah harus kehilangan kebahagiaan keluarga kita. Ucapan Seno membuat Intan pun mengangguk. Iya, ayah, di masa tua kita yang paling terpenting adalah kasih sayang anak-anak, rasa cinta dari anak-anak. Mereka sudah besar, sudah bisa mencari biaya hidup mereka. Sekarang kita hanya berdua. Tabungan kita cukup, kok. Nanti kita buat usaha kecil-kecilan untuk menutupi kekurangan. Ibu nggak masalah hidup bersama dengan ayah walau tak bergelimang kemewahan seperti yang dulu. Yang penting kita bahagia. Anak-anak juga bahagia. Ucap Intan membuat Seno pun mengangguk dan memutuskan untuk membatalkan pernikahannya dengan Faris. Nia mendengarkan semua percakapan kedua orang tuanya. Ia yang memang hari ini tak bekerja dan memutuskan untuk mengurung diri di kamar. Ia keluar saat ingin mengambil air minum. Namun, tak sengaja mendengar apa yang dibicarakan oleh kedua orang tuanya. Semalam, ia berpikir jika kedua orang tuanya itu benar-benar jahat padanya, karena telah mengorbankannya. Namun, setelah mendengar percakapan mereka, sekarang ia merasa jika dialah yang jahat. Nia merasa jika dirinya menjadi orang yang sangat egois. Di saat kedua orang tuanya tengah dihadapkan dengan sebuah pilihan yang berat, ia tak mau membantu. Ia melihat ayahnya mengambil ponsel dan akan menelpon seseorang. Ia pun berjalan dengan pelan dan ia melihat jika yang diteleponnya adalah Pak Septian. Sepertinya ayahnya itu benar-benar akan membatalkan pernikahannya dengan Faris dan membatalkan perjanjian mereka. Ayah, tunggu, ucapnya mematikan kembali panggilan tersebut. Nia, ucap keduanya bersamaan menatap pada wajah cantik putri mereka itu yang walaupun dengan mata sembab masih terlihat sangat cantik. Nak, maafkan ayah. Ayah sudah keliru. Ayah dibutakan akan keserakahan. Ayah tak ingin kehilangan perusahaan. Ayah sadar jika semua harta benda bukanlah segalanya, yang terpenting adalah kehadiran kalian. Cinta kalian. Ayah minta maaf. Ayah akan memperbaiki kesalahan ayah. Nak, ucap Seno menggenggam tangan putri tirinya yang sudah dianggapnya seperti anak sendiri. Tidak, ayah. Maaf jika Nia tak mengerti kondisi ayah saat ini. Maaf jika Nia telah salah berpikir yang tidak-tidak tentang kalian. Nia akan membantu ayah. Nia setuju menikah dengan Faris. Yah, ucap Nia mantap ayahnya dengan mata berkaca-kaca.
membuat Seno dan juga Intan saling menatap. Mereka tak percaya melihat apa yang baru saja Nia katakan. Tidak, nak, jika kamu menikah secara terpaksa seperti itu, kamu tak akan bahagia. Jika kamu tak bahagia, kami pun tak akan bahagia. Ucap Intan melihat ke arah putrinya dengan tatapan sendunya. Apa ibu pikir jika melihat ibu dan ayah tak bahagia, aku juga akan bahagia? Tidak, Bu. Kalian adalah kebahagiaanku dan aku tahu perusahaan itu sangat penting untuk ayah. Aku nggak apa-apa kok. Aku akan coba menjalani rumah tangga bersama dengan Faris. Kita tak tahu kan seperti apa sosok dia sebenarnya. Kita hanya tahu dari luarnya saja. Kita hanya melihatnya sekali dan hanya mendengar kabar. Mungkin saja kabar yang kita dengar tak seperti aslinya. Mungkin saja aku akan bahagia bersamanya. Ucap Nia mengatasnamakan kata mungkin untuk kebahagiaan masa depannya. Menjadikan kata mungkin menjadi sebuah harapan. Setidaknya untuk saat ini ia akan menerima pernikahan itu walau tanpa cinta. Apa kamu yakin, nak? Tanya Intan sekali lagi pada putrinya. Bismillah, Bu. Jika memang Faris bukanlah jodohku pasti pernikahan ini tak akan terjadi dan begitu pun sebaliknya. Jika Faris memang jodohku, sekuat apapun kita menolak pasti aku akan tetap menikah dengannya. Cepat atau lambat. Aku percaya jodoh. Maut dan rezeki sudah diatur oleh Sang Pencipta, ucap gadis manis berhijab itu. Wajah yang berusaha dibuat setenang mungkin walau hatinya saat ini bergemuruh. Ada rasa sakit dan rasa keraguan-raguan dengan apa yang baru saja diucapkannya. Ponsel Seno kembali berdering, di mana panggilannya tadi sudah masuk ke ponsel Septian. Mungkin Septian melihat panggilannya dan kembali melakukan panggilan balik. Ia pun melihat ke arah Nia dan Nia pun mengangguk. Aku ikhlas. Yah, bismillah. Doakan aku bahagia jika memang ini jalan yang terbaik untukku. Ucapnya membuat ucapan itu menjadi sebuah ketenangan dan kekuatan bagi Seno untuk mengambil keputusan. Ia pun mengambil benda pipi penting miliknya itu, menekan tombol hijau di sana dan menempelkan di telinganya. Halo, Pak. Ucapnya menyalakan loudspeaker sehingga Nia dan juga Intan mendengar percakapan mereka. Keduanya mendengar dengan seksama apa yang akan diucapkan oleh kepala rumah tangga di rumah itu. Ada apa, Pak Seno? Apa Bapak sudah memiliki keputusan? Tanya Pak Septian yang bisa didengarkan oleh mereka semua. Pak Seno kembali melihat ke arah Nia dan Nia kembali mengangguk. Iya, Pak, aku sudah mengambil keputusan dan keputusanku akan menerima lamaran Bapak. Bapak bisa datang hari ini dan kita akan membicarakan semuanya. Jika bisa sebaiknya Faris juga datang Pak. Biarkan mereka bertemu dan berbicara berdua sebelum kita mengambil keputusan untuk langkah selanjutnya. Ucap Pak Seno yang disetujui oleh Pak Septian dan siang nanti mereka akan melakukan pertemuan di kediaman Pak Seno. Mereka sudah membuat kesepakatan jika siang nanti Septian dan juga Faris akan menghadiri undangan mereka untuk makan siang sekaligus membicarakan peresmian tentang hubungan Faris dan juga Nia. Setelah keduanya bicara empat mata, Faris Safaras seorang CEO yang sangat tertutup. Ia paling tak suka jika kehidupan pribadinya dipertanyakan dan ada yang mencoba mengganggu. Ia selalu menjaga jarak khususnya dari seorang wanita. Jika dulu Faris dikenal dengan orang yang sangat ramah, tidak untuk saat ini. Saat ini ia dikenal sebagai sosok yang dingin, cuek dan juga kejam. Seorang Faris tak akan segan-segan menghancurkan orang yang berani bersinggungan dengannya, tak pandang bulu. Baik itu perusahaan besar atau perusahaan kecil begitupun dengan para karyawannya. Jika ada yang melakukan kesalahan ia tak akan mentolerir. Kata pecat akan langsung diucapkan padanya. Membuat orang-orang yang ada di kantornya yang bekerja bersama dengan mereka sangat takut akan hal itu. Mereka bahkan tak berani bersitatap dengan pemimpin mereka itu. Jika bisa mereka tak ingin terlihat di hadapannya. Seperti itulah Faris di perusahaannya. Semua sangat takut dan hormat padanya. Sifat itu sudah dikenal di kalangan para pebisnis maupun relasinya. Sangat berbeda saat 10 tahun yang lalu. Saat usianya masih di bawah 30 tahun. Dia adalah sosok yang sangat ramah. Namun, sebuah kejadian mengubah segalanya. Di mana ia melihat dengan mata kepalanya sendiri istri yang sangat dicintainya bermain cinta dengan pria lain. Hal itu merupakan pukulan telak dalam hidupnya. Jika ia tak mencintai istrinya, dia tak akan sesakit itu. Namun, faktanya istrinya adalah hidupnya.
membuat ia sangat sakit dan tak bisa menerima hal itu. Dulu, ia hidup bahagia bersama dengan 3 orang anaknya. Namun, ternyata 2 anak pertamanya bukanlah darah dagingnya. Fakta itu semakin membuatnya terpukul. Dari sejak awal pernikahan mereka, istrinya sudah berselingkuh dan ia sama sekali tak mengetahui itu. Mereka menikah di usia Faris yang masih berusia 23 tahun. Selama itu ia tak tahu dan menganggap istrinya sangat mencintainya seperti ia mencintai istrinya. Kehidupan mereka sangat bahagia hingga bayi ketiga mereka lahir. Bayi yang berjenis kelamin perempuan. Faris mengetahui perselingkuhannya saat putri kecilnya itu berusia 4 bulan membuat putri kecilnya itu harus direlakannya ikut bersama dengan ibunya saat mereka bercerai dan dari ketiga anaknya, hanya putri bungsunya itulah yang memiliki darah yang sama dengannya. Kenyataan pahit itu ditelannya selama bertahun-tahun. Ia menyibukkan diri dengan pekerjaan untuk melupakan semuanya. Rasa benci dan kekesalannya masih memuncak untuk mantan istrinya. Namun, ia masih menemuinya karena mereka masih memiliki anak. Ia masih memberi nafkah untuk anaknya begitupun dengan mantan istrinya itu. Namun, sebuah kejadian kembali membuatnya merasa terpukul di mana putri semata wayangnya juga meninggal dunia di usia 5 tahun. Semua itu sungguh sangat membuat Faris yang dulu memiliki keluarga bahagia berbalik 180 derajat menjadi sendiri dan kesepian. Beruntung ia tak lari pada minuman-minuman keras, pada obat-obatan. Faris lebih memilih untuk menenangkan dirinya dengan menunaikan ibadah. Ia hampir setahun lebih setelah kejadian meninggalnya putrinya itu tinggal di kota yang menjadi pusat umat muslim, kota Mekah. Di kota Mekah, sanalah dia mencoba menenangkan diri dan melupakan semua apa yang terjadi dalam kehidupannya dan menganggap semua itu adalah ujian. Setelah terbebas dari semuanya, Faris kembali dan jadilah dia seperti saat ini. Sosoknya benar-benar berubah dari yang sebelumnya. Faris yang sedang sibuk di ruang kerjanya, yang berada di ruangan samping kamarnya itu, menghentikan aktivitasnya mengumpulkan file-file penting yang akan dibawanya ke kantor, saat ayahnya masuk. Faris melihat ayahnya sambil masih membereskan berkas yang sudah disiapkannya. "Ada apa, Ayah?" tanyanya. "Ayah ingin bicara padamu." "Duduklah dulu," ucap Septian meminta putranya untuk duduk di sofa yang ada di ruang kerja putranya itu. Faris pun menurut dan duduk di sofa single yang ada di depan ayahnya, menatap ayahnya dan siap mendengarkan apa yang ingin dikatakan oleh ayahnya. Faris bisa melihat dari raut wajah ayahnya, jika ayahnya itu datang untuk membahas hal penting dengannya. "Ada apa ayah kemari? Apa ada hal penting?" tanya Faris lagi yang sudah dari tadi ayahnya hanya diam tanpa mengeluarkan sepatah kata pun. Septian menghela nafas dan melihat ke arah putranya. "Apa kau ingin mengabulkan permintaan, Ayah?" tanya Septian dengan ragu. "Ayah ini berkata apa? Tentu saja katakan apa yang ayah inginkan," ucap Faris masih tak mengalihkan pandangannya dari ayahnya. "Ayah ingin kamu menikah," ucapnya membuat Faris yang tadinya sedikit mencondongkan tubuhnya ke arah ayahnya sambil duduk di sofa kini menghela nafas dan bersandar dengan jengah. "Sudahlah, Ayah, berhenti menjodohkanku seperti itu. Aku sudah bilang aku tak mau menikah lagi. Untuk apa aku menikah jika harus tersakiti dengan wanita? Ayah hanya ingin melihat kamu bahagia, Nak. Ayah ingin memberikan kebahagiaan padaku, tapi hanya penderitaan yang mereka berikan. Itulah wanita," kesalnya. Salah satu yang membuatkannya kesal saat ayahnya selalu memintanya untuk menikah, menikah dan menikah. Tapi, trauma masa lalunya seolah menjadi momok yang menakutkan untuk Faris. Pernah sekali ia mencoba untuk menerima perjodohan ayahnya. Namun, setelah Faris menyelidiki terlebih dahulu, wanita itu ternyata wanita tak ada bedanya dengan mantan istrinya. Sering pergi bersama dengan laki-laki lain saat tak ada jadwal bertemu dengan dirinya. Sungguh murahan. "Ayah hanya ingin yang terbaik untukmu, Nak, dan kali ini ayah yakin pilihan ayah pasti tepat. Cobalah temui dulu wanita itu. Jika memang setelah menemuinya kamu tak menyukainya, ayah akan menuruti apapun yang kau inginkan. Jika memang kamu merasa wanita itu tak cocok untuk menjadi calon istrimu, kamu bisa menolaknya." Mendengar permintaan ayahnya, Faris pun menyetujuinya dan mereka akan pergi siang nanti ke rumah Seno. Sesuai dengan janji mereka,
Faris yang tadinya ingin ke kantor mengurungkan niatnya dan memilih mengikuti ayahnya. Siang hari mereka pun bersandang ke rumah Nia dan begitu mereka datang, mereka langsung dipersilahkan untuk duduk di ruang tamu dan mereka langsung membahas maksud dan tujuan mereka datang. Sebelum mengambil keputusan yang akan mereka ambil, Intan meminta Nia untuk mengajak Faris ke taman belakang agar mereka bisa saling berbincang dan keputusan akan diambil sesuai dengan keputusan mereka setelah mereka berbincang nantinya. Ayo kita ke belakang. Ucapnya menunduk kemudian berjalan lebih dulu meninggalkan ruang tamu menuju ke pintu samping. Mereka akan pergi ke taman belakang. Faris ikut berdiri dan menyusulnya. Walau sebenarnya ia sama sekali tak ada niat untuk menikah. Namun, melihat Nia yang terlihat begitu tenang dan juga cantik membuat Faris ingin mengenal sosoknya dan melihat terlebih dahulu. Ia pun mengikutinya dan berjalan menuju ke taman belakang.